organisme uniseluler yang berukuran lebih besar dari virus dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Jadi sebelumnya kita sudah lihat uniseluler yang pertama yang kecil, yaitu adalah virus, dan ini adalah Monera yang lebih besar sedikit ya dari virus. Monera meliputi golongan bakteri dan ganggang biru. Jadi contoh dari Monera adalah bakteri dan ganggang biru. Nah, kedua organisme tersebut memiliki inti sel bertipe prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti, sama dengan virus ya, tidak memiliki membran. Tubuhnya mempunyai bagian-bagian seperti inti sel, membran sel, sitoplasma, bahan genetik berupa ADN atau kromosom, dan beberapa organel sel seperti ribosom. Jadi bedanya sedikit dengan virus adalah dia memiliki sitoplasma, sedangkan virus tidak ada ya. Sedangkan ADN sama dengan virus ya. Klasifikasi Monera. Jadi ini pengelompokan ya, klasifikasi Kingdom Monera terbagi atas dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Apa bedanya? Hanya Archaea dan Eu bedanya ya. Archaea artinya bakteri yang tua, yang lama, yang purba gitu ya. Arkeolog gitu ya, arkeologi ya, itu berarti benda-benda purba. Nah, jadi kalau Archaebacteria adalah bakteri yang purba. Nah, ini hidup pada kondisi yang panas dan asam. Sementara Eubacteria adalah bakteri yang sesungguhnya. Jadi sel-selnya sederhana dengan dinding sel yang agak kaku ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan lebih detail tentang Archaebacteria. Pertama, kita lihat metanogennya. Ini hidup di lingkungan yang tidak mengandung oksigen pertama, dan menghasilkan gas metan dari karbon dioksida dan juga hidrogen. Jadi bisa bertahan di suhu yang cukup tinggi. Sementara termoacidofilik dari Archaebacteria adalah ini hidup di kawah vulkanik dan tempat bersulfur ya, gunung berapi gitu ya. Gunung berapi ya. Bakteri ini memperoleh makanan dengan cara mengoksidasi sulfurnya. Halofiliknya ini hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Beberapa jenisnya memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis. Terakhir, reduksi sulfurnya. Bakteri jenis ini memperoleh makanan dengan mereduksi sulfur anorganik. Lanjut, kita sekarang Eubacteria. Ini meliputi bakteri dan ganggang alga biru hijau ya, atau cyanobacteria. Nah, bakteri kurang lebih strukturnya seperti ini jika diperbesar. Jadi seperti kapsul ya. Ada dinding sel, cell wall, ada kapsulnya, plasma membran, membran plasma, sitoplasma, sitoplasm ya. Ini ada plasmid, ada pili, ribosomes, dan kemudian juga ini berekornya nih ya. Ekornya ini mengandung apa namanya, yang disebut bacterial flagell, ini flagelnya ya, alat geraknya. Sementara nukleosid ya, nukleus inti sel, seperti inti sel gitu ya, ini mengandung DNA ya. Sementara ganggang alga hijau biru cyanobacteria seperti ini gambarnya. Bentuk sel bakteri, kita lihat bagaimana bentuknya. Ada yang bulat atau kokus, dibagi lagi menjadi mono, diplo, tetra, sarkina, streptococcus, staphylococcus. Jadi sesuai namanya, mono berarti 1, diplo 2, tetra ya, dan seterusnya ya. Kemudian bakteri bentuk batang atau bacillus. Jadi ingat namanya, kalau batang itu bacillus, kalau bulat itu coccus. Monobacillus, diplobacillus, streptobacillus. Ini 3 jenis. Dan spiral ya, spirilium. Ada koma, spiral, spiro, kaita. Ini berbagai bentuk-bentuknya. Bisa dilihat dan dihafal ya. Jenis bakteri berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, heterotrof. Nah, apa nih heterotrof? Artinya tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia bergantung pada organisme lain. Sementara yang bisa adalah autotrof. Jadi kayak otomatis ya, otomatis. Berdasarkan sumber oksigen yang dibutuhkannya dalam bernafas atau respirasi. Bakteri aerob itu berarti yang menggunakan oksigen bebas untuk nafas, seperti Necrobacter, Necrococcus ya, Necrosomonas ya. Kemudian bakteri anaerob berarti kebalikannya nih ya, yang tidak menggunakan bakteri bebas, seperti Streptococcus lactis. Nah, dan bagaimana reproduksi bakteri ya? Terjadi secara tentunya saja aseksual ya, yaitu dengan cara membelah diri, pembelahan biner dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Satu sel membelah menjadi 2 sel anakan yang mempunyai ukuran hampir sama. Pada lingkungan yang baik, bakteri ini dapat membelah tiap 20 menit. Wow ya, luar biasa. Reproduksi seksual pada bakteri tidak terjadi, tetapi terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa hasilkan zigot. Nah, ini contoh pembelahan biner ya. Transformasi, konjugasi, dan
transduksi ini ya. Peran bakteri dalam kehidupan manusia, selain ada yang negatif, bakteri juga ada yang positif. Beda dengan virus ya, dia semuanya negatif. Yang menguntungkan di usus besar ini yang paling umum ya, Escherichia coli itu ya, membantu membusukkan makanan dan membentukkan vitamin K untuk pembekuan darah. Bidang industri makanan ada Lactobacillus plantarum ini untuk membuat asam laktat, dan Lactobacillus bulgaricus dan juga casei ya untuk pembuatan yogurt, ini sangat terkenal. Kemudian ya, Lactobacillus sp ini untuk asinan sayur, buah, terasi, dan juga pindang. Bacillus hydrogenomonas, metanomonas, dan pseudomonas ini untuk potensial tunggal dengan bahan baku minyak bumi dan tapioka. Ada lagi Actobacter Silenium untuk natri koko, Actobacter aceti untuk asam juga. Nah, ini nama-nama yang sering keluar dalam ujian-ujian, jadi harus dihafal dengan baik ya, dipahami dengan baik. Dan bidang pertanian ini nitrogen ya, penambahan nitrogen, jadi mengikat nitrogen bebas dari udara. Contohnya ini bisa dibaca ya, Nitrobacter winogradsky ya, Azotobacter vinelandi. Jadi untuk mengambil nitrogen dari udara bisa bantuan dengan bakteri ini ya. Kemudian bakteri nitrifikasi itu mengoksidasi amonia dan menjadi nitrit oleh bakteri nitrit ya. Contohnya Nitrosomonas ya, Somonas dan Nitrosococcus. Nah, selanjutnya nitrit ini diubah menjadi nitrat NO3 oleh bakteri Nitrobacter. Farmasi, antibiotik tentu saja ya, bakterinya untuk membunuh kuman penyakit ya, seperti Streptomyces giseus ini menghasilkan streptomycin dan vitamin B12, Streptomyces venezuelai menghasilkan chromomycin ya, Streptomyces aeruginosa menghasilkan euromycin. Yang rugi ada juga patogen, ini penyakit banyak jenisnya ya, silakan di post lalu dibaca sendiri, ini berbagai penyakitnya. Bakteri merugikan hewan, ada Bacillus, ini antraks ya, penyakit antraks. Kemudian abortus, ini sapi yang gugur, membusukkan makanan dan menghasilkan racun. Ini adalah pada makanan yang busuk gitu ya, yang bisa beracun. Ini yang berbahaya. Bacillus sp untuk bau tengik pada roti ya. Kemudian ini racun asam bongkrek ya, ampas kelapa yang sudah disimpan cukup lama. Ini menghasilkan racun bantulinin ya, biasanya pada makanan kaleng. Silakan baca sendiri ringkasan ini. Usaha untuk menghindari kerusakan makanan oleh serangan bakteri, jadi steril ya, supaya bertahan lama dan tidak diserang bakteri. Simpan di dalam kulkas. Steril ini 121 derajat selama 15 menit, harus disertai dengan tekanan. Pengeringan, pengasapan ya, untuk biji-bijian. Tambah zat kimia, misalnya garam, gula ya. Pasteurisasi, yaitu pemanasan. Ini biasa untuk bakteri patogen ya, biasanya untuk susu ya, ini dipanasin di suhu tertentu untuk susunya bisa steril ya. Radiasi juga bisa dengan mengawetkan makanan-makanan kaleng ya. Alga hijau biru, Cyanobacteria, dia disebut hijau biru karena pasti mengandung klorofil dan karotenoid sebagai tempat fotosintesis. Jadi cukup unik bakteri ini, dia menghasilkan makanan sendiri, autotrof, dan dengan cara berfotosintesis seperti tumbuhan ya. Dan juga mengandung pigmen lain yaitu phycocyanin, warnanya biru, dan phycoerythrin, warna merah. Bagaimana reproduksinya? 16 sel seperti biasa, C bakteria, kemudian fragmentasi tambahannya ya. Kemudian heterokis dan pembentukan spora. Bisa di pause kalau kecepatan. Seperti ini heterokisnya ya gambarnya. Macam-macam alga hijau biru, ada yang bersel satu, ini Chlorococcus cleocapsa. Kemudian ada yang koloni, ini seperti bola bentuknya, contohnya Polycystis, hijau gagang biru berbentuk benang ya. Bentuknya seperti ini, Oscillatoria seperti ini yang hijau biru ya. Kemudian yang B koloni pada Cleocapsa, bisa dilihat sendiri, baca sendiri. Kita next. Peranan alga hijau biru dalam kehidupan, misalnya apa? Berperan sebagai fitoplankton untuk
dimakan oleh ikan. Pertanian alga hijau biru juga berperan menyuburkan tanah karena dapat mengikat tadi ya nitrogen dari udara, mengubahnya menjadi nitrat. Itu sebagai sumber nitrogen tumbuhan. Jenis makanan Spirulina oxima, jenis alga hijau biru yang dapat melakukan sebagai sumber makanan mengandung protein tinggi ya. Kemudian sebagai mengubah batuan menjadi tanah sehingga bisa sebagai tempat hidup bagi tumbuhan lain. Selesai. Kira-kira seperti itu materi singkatnya. Kalau kecepatan bisa di-pause, diulang lagi. Kalau ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, kritik, saran, bisa sampaikan di kolom